Unsur-unsur logam alkali. Halo semuanya, saya Nur Aida. Saya Husnul Khotimah. Saya Sally Meilani. Saya Umi Kulsum. Dan saya Siti Syamsiah. Halo teman-teman semuanya. Pernahkah kalian mendengar terkait unsur-unsur logam alkali? Jika belum, yuk kita bahas materinya. Sejarah unsur logam alkali. Unsur-unsur logam alkali merupakan suatu unsur yang terdapat pada golongan 1A dalam tabel periodik. Adapun unsur-unsur yang termasuk ke dalamnya yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Unsur-unsur tersebut mempunyai sifat fisik dan kimia yang unik, sehingga mudah dibedakan dengan unsur lainnya. Pada tahun 1807, Humphrey Davy menemukan kalium dan juga natrium. Pada tahun 1817, Arthur John menemukan litium. Selanjutnya, pada tahun 1818, Humphrey Davy mengisolasi logam dengan lemburan litium oksida. Lalu, pada tahun 1860 dan 1861, Bunsen dan Kirchhoff menemukan cesium dan rubidium. Serta, pada tahun 1939, Margaret Peray penemuan francium. Lalu, apa sih yang dimaksud logam alkali itu? Kata alkali berasal dari bahasa Arab yaitu alkali, artinya abu yang dalam air bersifat basa. Maka dari itu, kata alkali ini menunjukkan bahwasannya golongan alkali ini memiliki kecenderungan sifat logam yang dapat membentuk senyawa basa. Yang pertama, litium, berasal dari bahasa Latin yaitu litos, yang artinya batu. Kedua, natrium, berasal dari bahasa Latin yakni natri, yang artinya basa. Yang ketiga yaitu kalium, berasal dari bahasa Arab yakni alkali, yang artinya abu. Yang keempat, rubidium, berasal dari bahasa Latin rubidius, yang artinya merah. Yang kelima yaitu cesium, berasal dari bahasa Latin caesius, yang artinya biru. Dan yang terakhir, francium, berasal dari asal negara penemu yaitu Prancis. Lalu, seberapa banyak sih kelimpahan logam alkali di muka bumi ini? Yang pertama, litium. Logam ini merupakan logam ketujuh paling banyak di bumi dan terkandung sebanyak 2,4% di dalam kerak bumi. Yang kedua yaitu natrium, merupakan unsur terbanyak keempat di muka bumi yang terkandung sekitar 2,6% di kerak bumi. Yang ketiga yaitu kalium, merupakan unsur logam teringan dengan berat jenis sekitar 50% dari berat jenis air. Yang keempat yaitu rubidium. Logam ini terdapat dalam mineral fosfat trifilit dan mineral lepidolit. Yang kelima yaitu cesium. Logam cesium ini ditemukan sebagian besar dari mineral polukit. Namun, logam ini juga dihasilkan melalui produksi fisi yang diekstrak dari limbah yang dihasilkan oleh reaktor nuklir. Dan yang terakhir yaitu francium. Unsur francium secara alami dapat ditemukan dalam mineral-mineral aktinium dan uranium. Kandungan elemen ini di kerak bumi mungkin hanya kurang dari 1 ons. Sifat fisika dan kecenderungannya. Sifat fisika yang pertama yaitu konfigurasi elektron valensi logam alkali adalah non-struktural 1. Ketika kamu melepaskannya, satu elektron berbentuk 1 dan Anda mendapatkan konfigurasi elektron yang sama stabil, seperti gas mulia. Yang kedua yaitu energi ionisasi yang relatif rendah menghasilkan logam yang sangat alkali sangat mudah untuk kehilangan elektron valensi untuk membentuk ion 1. Dan terakhir yaitu potensi elektrodanya yang rendah menunjukkan bahwa ia adalah logam alkali agen pereduksi yang sangat kuat. Selanjutnya yaitu kecenderungan untuk berubah. Yang pertama yaitu titik lebur dan titik didih agak rendah. Logam alkali mempunyai titik lebur dan titik didih yang lebih rendah dari titik lebur litium ke titik lebur cesium, dan titik didih semakin rendah. Ini berkaitan dengan struktur logam alkali membentuk kristal logam yang diregangkan. Yang kedua yaitu energi ionisasi yang rendah. Logam alkali mempunyai jari-jari terpanjang dibandingkan unsur lainnya pada periode yang sama.
Hal ini hanya terdapat pada satu elektron pada kulit terluar muatan nuklir kecil. Hal ini menghasilkan energi ionisasi yang rendah logam alkali. Dari litium hingga cesium, energi ionisasi menjadi lebih kecil karena radiusnya atom tumbuh lebih lama. Perbedaannya, energi ionisasi pertama dan energi ionisasi kedua besarnya yang sangat besar menunjukkan bahwa logam alkali tersebut berada dalam keadaan stabil senyawa dengan bilangan oksidasi 1+1. Jadi, unsur basa akan mudah menghapus satu elektron membentuk ion +1. Karena karakteristik ini, unsur basa merupakan unsur yang sangat reaktif. Karena unsur yang mudah membentuk ion +1 merupakan unsur yang sangat reaktif dan mudah dibentuk membentuk senyawa. Yang ketiga yaitu potensial elektroda rendah. Potensial elektroda yang rendah menunjukkan bahwa itu adalah logam alkali. Ini adalah agen pereduksi yang kuat. Logam alkali mempunyai daya reduksi yang paling kuat, ini adalah litium, tetapi secara keseluruhan ada peningkatan kuat dari Na, natrium, dan cesium. Yang terakhir yaitu massa jenis yang rendah. Dilihat dari massa jenisnya, logam alkali termasuk logam ringan. Logam litium, natrium, kalium mempunyai massa jenis kurang dari 1 gram per mili. Artinya, logam alkali akan mengapung di atas air. Yang selanjutnya ialah sifat kimia dan kecenderungan dari logam alkali. Yang pertama, dilihat dari tingkat reaktivitasnya yang tinggi. Logam alkali memiliki tingkat reaktivitas yang tinggi, sehingga jarang ditemukan dalam keadaan murni di alam. Yang kedua, berdasarkan reaksinya dengan air. Ketika logam alkali seperti litium, natrium, dan kalium bereaksi dengan air, terjadi pelepasan energi dalam bentuk panas yang signifikan. Bahkan, natrium dapat meleleh dan kalium dapat terbakar ketika terkena air. Ketiga, berdasarkan perbedaan tingkat reaktivitasnya. Terdapat perbedaan dalam tingkat reaktivitas logam alkali, di mana kalium memiliki tingkat reaktivitas tertinggi, diikuti oleh natrium dan kemudian litium. Yang keempat, berdasarkan zat reduksi yang kuat. Logam alkali merupakan zat reduksi yang sangat kuat karena kemudahan mereka dalam melepaskan elektron. Yang kelima, berdasarkan pembentukan senyawa ioniknya, logam alkali cenderung bergabung dengan unsur non-logam untuk membentuk senyawa ionik seperti halida, hidrida, oksida, dan sulfida. Keenam, ketika bereaksi dengan udara. Keenam, semua unsur alkali bereaksi secara cepat dan kuat dengan udara menghasilkan oksida atau nitrida dalam kasus litium. Yang ketujuh, produksi natrium hidroksida. Natrium hidroksida ini merupakan hidroksida logam alkali. Natrium hidroksida ini sering diproduksi dalam jumlah besar melalui proses elektrolisis atau proses kimia tertentu. Yang kedelapan, ketika bereaksi dengan hidrogen bereaksi dengan logam alkali membentuk senyawa hidrida. Dan yang terakhir, kecenderungan logam alkali menghasilkan hidroksida. Ketika logam alkali bereaksi dengan air, logam alkali akan membentuk hidroksida dan gas hidrogen. Hidroksida yang dihasilkan memiliki sifat sebagai basa yang sangat kuat. Sumber dan kelimpahan logam alkali di alam. Unsur natrium dan kalium sangat melimpah keberadaannya di alam, tetapi tidak dengan unsur litium, rubidium, dan cesium. Kelimpahan logam alkali yang hanya sedikit adalah unsur pransium. Hal itu disebabkan karena pransium merupakan unsur radioaktif yang dapat memancarkan sinar beta dengan waktu paruh yang hanya sekitar 21 menit, kemudian akan berubah menjadi unsur thorium. Pransium dihasilkan dari unsur aktinium dengan cara memancarkan sinar alfa. Sumber dan kelimpahan logam alkali di alam. Yang pertama yaitu unsur natrium. Natrium merupakan unsur yang paling melimpah keberadaannya di alam. Sumbernya yang paling banyak yaitu NaCl yang terdapat dari air laut, borak, dan yang ketiga yaitu albit, natron, dan kriolit. Yang kedua yaitu unsur litium. Sumber dan kelimpahannya dapat diperoleh sebagai mineral silikat dan spodumene. Yang ketiga, sumber dan kelimpahan unsur kalium. Unsur kalium dapat ditemukan pada dalam mineral silpit atau KCl, karnalit, sandawa,
dan feldspar. Yang keempat, sumber dan kelimpahan unsur rubidium. Rubidium dapat ditemukan dalam mineral fosfat, trifilit, dan mineral lepidolit. Yang kelima yaitu unsur cesium. Sumber dan kelimpahan unsur cesium dapat ditemukan dalam mineral polusit. Yang keenam yaitu unsur fransium. Sumber dan kelimpahan unsur fransium dapat ditemukan dalam mineral fosfat, trifilit, dan mineral silikat lepidolit yang bercampur dalam aluminium. Dapat pula diperoleh dalam mineral uranium dan dapat juga diperoleh dalam kerak bumi. Persenyawaan unsur logam alkali. Pertama, reaksi senyawa oksida. Bentuk persamaannya adalah 4M solid plus oksigen gas menghasilkan 2M2O solid. Contohnya pada litium. Litium jika dipanaskan di udara akan terbakar dengan nyala merah terang. Logam litium ini bereaksi dengan oksigen di udara menghasilkan litium oksida yang berwarna putih. Reaksi yang terjadinya adalah 4 litium solid plus oksigen gas menghasilkan 2 litium oksida solid. Selanjutnya reaksi senyawa peroksida. Bentuk persamaannya adalah 2M solid plus oksigen gas menghasilkan M2O2 solid. Contohnya pada natrium. Natrium akan terbakar oleh oksigen dalam udara dan menghasilkan nyala berwarna orange, serta membentuk campuran padatan natrium oksida dan natrium peroksida. Bila natrium dibakar di udara, produk yang lebih dominannya adalah natrium peroksida. Senyawa yang berwarna putih kekuningan dan mengandung ion O2 2-. Senyawa tersebut adalah senyawa ionik dari ion natrium dan peroksida. Reaksi yang terjadi bila natrium dibakar di udara adalah 2 natrium solid plus oksigen gas menghasilkan natrium peroksida. Selanjutnya reaksi kalium, rubidium, dan cesium bereaksi dengan oksigen. Bentuk persamaannya adalah M solid plus oksigen gas menghasilkan MO2 solid. Senyawa superoksida terbentuk ketika kalium, rubidium, dan cesium bereaksi dengan oksigen. Superoksida adalah senyawa yang mengandung ion O2-. Contoh reaksinya terjadi pada kalium. Kalium dapat terbakar oleh oksigen di udara dan menghasilkan 2 senyawa, yaitu kalium peroksida dan kalium superoksida. Jika kalium terbakar di udara, senyawa yang lebih dominan terbentuk adalah kalium superoksida yang memiliki warna kuning jingga. Reaksi yang terjadinya adalah kalium solid plus oksigen gas menghasilkan kalium superoksida solid. Terakhir, reaksi logam alkali dengan air. Logam alkali yang bereaksi dengan air akan menghasilkan basa kuat. Reaktivitas logam alkali menentukan kekuatan basa yang terbentuk selama reaksi dengan air. Semakin reaktif logam alkali, maka semakin kuat basa yang terbentuk. Selain itu, logam alkali juga menghasilkan gas hidrogen bila bereaksi dengan air, terutama logam alkali litium, natrium, kalium, karena memiliki reaktivitas yang tinggi. Bentuk persamaannya adalah 2M solid plus 2H2O liquid menghasilkan 2M plus aquos plus 2OH- aquos plus H2 gas. Dalam persamaan reaksi tersebut terlihat bahwa OH- yang dihasilkan menciptakan lingkungan basa. Unsur golongan 1 disebut logam alkali karena kemampuannya untuk menggantikan hidrogen gas dari air dan membentuk larutan basa. Contohnya pada kalium. Hidroksida yang terbentuk dalam reaksi kalium dalam air untuk membentuk larutan basa dan mengubah indikator undisan menjadi ungu. Hal ini menunjukkan sifat basa kuatnya. Alkali kuat bersifat korosif. Persamaannya adalah 2 kalium solid plus 2H2O liquid menghasilkan 2 KOH aquos plus H2 gas plus O2 gas. Adapun kestabilan.
Stabilitas unsur logam alkali dapat bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan. Secara umum, logam alkali seperti litium dengan singkatan dari Li, sodium singkatan dari Na, potasium singkatan dari K, rubidium singkatan dari Rb, cesium singkatan dari Cs, dan francium singkatan dari Fr. Cenderung reaktif karena memiliki satu elektron valensi yang mudah kehilangan untuk membentuk ion positif. Namun, dalam keadaan tertentu, seperti saat terikat dengan senyawa tertentu, stabilitas mereka dapat meningkat. Selanjutnya yaitu manfaat dan aplikasi unsur logam alkali. Manfaat dan aplikasi unsur logam alkali. Yang pertama yaitu unsur natrium. Unsur natrium digunakan sebagai bahan baku pembuatan garam dapur, digunakan dalam pembuatan sabun, digunakan dalam pembuatan kertas dan tekstil, dan digunakan dalam kilang minyak yaitu sebagai penghilang belerang, digunakan juga sebagai obat pencahar, dan natrium digunakan dalam pembuatan soda kue, dan lain-lain. Yang kedua yaitu unsur litium. Unsur litium digunakan untuk pembuatan baterai, digunakan untuk membuat berbagai jenis paduan logam atau alloy. Yang ketiga untuk campuran minyak pelumas otomotif agar tahan air dan tidak mengeras pada suhu rendah dan tetap stabil pada suhu tinggi. Yang keempat yaitu digunakan dalam bidang kedokteran. Litium digunakan untuk obat antidepresan. Yang ketiga yaitu unsur kalium. Unsur kalium digunakan sebagai konverter CO2 atau karbon dioksida pada alat bantuan pernapasan, digunakan sebagai bahan pembuat HNO3, digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk, digunakan dalam bahan pembuat logam kalium. Kemudian yang keempat yaitu unsur rubidium. Unsur rubidium sering digunakan dalam pembuatan fotosel, digunakan sebagai pembersih sisa gas dari tabung vakum, digunakan juga dalam turbin uap, dalam jam atom, kemudian digunakan dalam pembuatan gelas, keramik, dan kembang api untuk memberikan warna ungu. Yang kelima yaitu unsur cesium, di mana unsur cesium ini sering digunakan untuk menjaga tekanan pada pembentukan selama pengeboran sumur. Yang kedua yaitu digunakan sebagai uap generator termionik daya pengangkat rendah yang mengubah energi panas menjadi energi listrik. Terima kasih.